Halo Mas, terima website ini. Yuk. Kok ada orang yang mau dengerin ya? Mau nggak mau. Loh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Asimetri Channel yang membahas hal-hal yang dari mana lah. channel yang sangat dahsyat, luar biasa. Dahsyat. Oke, guys, hari ini kita akan membahas. Lo sudah ada di sini. Betul sekali. Ini namanya. Ini kita mau dia panggil apa ya? Ustadz, Gus atau apa ya orang ini ya? Aduh, saya bingung juga. Tapi dia panggilannya katanya Mama Gupron. Mama Gupron. Iya, itu kan kalau di Jawa Baratan gitu, mungkin Banten ya. Dia khususnya dia dari Banten gitu. Memang untuk laki-laki ya? Iya, kan Abuya Mama Gupron. Itu kayak apa? Ya kayak kiai lah kira-kira gitu kalau sebutannya. Kalau misalnya apa ya? Kalau di Jawa kiai atau Gus kan gitu kan. Nah, kalau di Banten itu kalau nggak salah Abuya itu kiainya, Mama itu Abuya Mama itu kayak kiai lah kira-kira gitu. Nah ini, tapi saya bingung juga gini. Gimana? Ini apa ya? Ini kan sangat viral ya. Bahkan beberapa apa tayangannya begitu yang kita lihat kan ada Inna Makoli Iya, itu kan, dia, aduh, viral apa itu ya? Maksudnya kenapa bisa begini nih? Nah, mau sambil lihat cuplikan videonya dulu nggak Mas Budi? Oh boleh. Ini nih, yang dia ini di makam mana dia ya? Nah. Oke. Ya. Pemirsa lihat dulu ya. Dia bahasa alam kubur. Pakai bahasa khusus yaitu bahasa alam kubur. Laqad inna rahmatan kalam wa maqal inna rahmatan malaikat jibril wa maqal inna rahmatan ya rasulullah wa maqal inna rahmatan sunan amkan la alayya makan. Iya kan? Nah, Mabu Al-Bandani di Banten. Pertanyaan saya cuma satu Mas. Ya, gimana? Kok maunya Ya, oke, memang begini ya. Ini kan hal-hal yang seperti ini sebetulnya sudah banyak terjadi di sebelum-sebelumnya. Oh iya, gitu. betul. Bahkan mungkin begini, ada yang mengaitkan bahwa ini adalah akhir zaman dan segala macamnya. Gitu. Tapi kalau kita lihat juga di tahun-tahun belakangan kan ada juga yang mengaku nabi kan, terus kemudian mengaku sebagai apa namanya langsung utusan. Bahkan ada yang bilang mau dijemput sama malaikat Jibril di Monas waktu itu. Nah ya gitu kan. Makanya ini yang lucu ada juga saya dengarkan begini dia. Pokoknya kalau misalnya ada pertanyaan, ma rabbuka? Bukan. Wa ma nabiyuka? Bukan. Kaget Kan malaikat. iya kan. Repot ini gitu kan. Kok gupron semua kan, siapa Tuhanmu, siapa kan jawabannya gupron, repot ini. Ditampol malaikat ini. Tapi dia ada loh, dia bilang kayak, maksudnya ininya ya, jamaahnya ya, maksudnya MC-nya atau apanya, bilangnya begitu. Ini kan bahaya ini. Terus kemudian ya itu tadi, inna makoli, terus kemudian dia katanya ngomong dengan pakai bahasa semut kan. Saya tuh gimana ya? Mungkin kita tertawa di sini ya, tapi ya oke lah. Tapi gini, kita mencoba untuk menghargai. Kita mencoba untuk menghargai. Terus kemudian, tapi ya karena ini kan berdekatan ini berbicara tentang agama dan akidah gitu. Jadi saya kira ayolah ya apa namanya ya kita susah untuk tidak ya, ini ya. Jadi misalnya dari MUI gitu ya, bagaimana tanggapannya terhadap hal ini? Nah itu kan, saya ada dua hal yang ini. Jadi pertama pertanyaan saya, kenapa orang seperti ini dikasih panggung dan ada yang mau dengerin? Itu kan why sekali. Kedua, udah tahu wow sekali-kali, bukan why. Ya kenapa? Yang kedua, kenapa MUI udah tahu ini viral? Diem aja, kok tumben-tumbenan. Oke. Jadi memang satu ya, kenapa sebenarnya apakah dia dikasih panggung atau memang ini adalah apa ya? Ya mestinya masyarakat kita juga harus lebih selektif dalam memilih kira-kira gitu. Iya. Nah, memang kalau kita lihat ada beberapa kelompok atau mungkin orang ya yang saya kira kadang itu cepat sekali untuk terpengaruh dan cepat terpesona untuk melihat hal-hal yang seperti ini gitu.
kalau misalnya kita lihat, misalnya ada namanya Musadek misalnya, kan kalau kita kembali lagi ke belakang, dia mengaku sebagai nabi, padahal kita sudah tahu bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu kan nabi terakhir. Ya, nabi terakhir. Tidak ada nabi dan rasul ya, betul. Nabi dan rasul setelah beliau. Tapi kemudian Musadek mengatakan dia adalah nabi dan rasul. Ini kan menjadi satu peristiwa yang kemudian berlangsung. Ada juga kita lihat namanya Lia Eden yang dulu dia adalah pembawa acara perangkai bunga, kemudian berubah dan kesini juga banyak. Nah ini kemudian sekarang yang ini dia nggak ngaku sebagai nabi enggak, tapi ya itu tadi inna makoli kemudian bisa berbahasa dengan bahasa semut. Saya nggak bisa bayangkan kalau kan ada juga kisahnya kalau misalnya Nabi Sulaiman mau lewat atau apa, minggir Nabi Sulaiman mau lewat kan beliau. Ya kan, ada mukjizat begitu. Tapi kalau ini bisa agak susah untuk mempercayainya kalau menggunakan logika yang yang bisa dipahami gitu. Terus kemudian bisa berbicara dengan apa lagi itu? Itu tadi ngomong bahasa kubur kan? Ngomong dengan memang begini, ada yang kita dengar orang-orang yang kemudian bisa berkomunikasi dengan lintas dimensi begitu, betul. Lintas dimensi. Tetapi orang-orang yang kita lihat bisa berbicara dalam lintas dimensi itu kan juga tentu mempunyai tirakat dan yang lainnya ya. Itu yang kemudian kalau kita melihat beliau itu juga ya memang begini, alam gaib itu susah dirasionalisasi dan memang tidak bisa dirasionalisasi. Tetapi kan orang berbicara, orang mengatakannya itu kan sudah kelihatan. Betul. Dia katanya mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani apa segala macam. Iya, itu kan gimana ya? Kalau dulu kan misalnya ada Sunan Kalijaga kan bisa berbicara dari hati ke hati misalnya dengan siapa yang kemudian dieksekusi itu? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kan. Itu kan memang sudah tingkatan ma'rifatullah, sudah semacam wali ya luar biasa begitu. Itu juga dilakoni dengan dengan tirakatan yang mungkin ya tidak sembarang orang bisa. Betul. Tapi yang ini nama qauli ini ya saya sih begini. Marilah kita menggunakan akal sehat kita. Betul. Satu, yang kedua, sesuatu yang viral itu ya jangan lagi kemudian ini dikasih panggung. Ya artinya begini, ini adalah masalah kita bersama. Mari kita duduk bersama, mungkin MUI terus ormas-ormas yang ada. Betul. Ada kan ormas juga di Banten ya, MUI ya? Ya ada. Itu ayo kemudian kita duduk bersama terus berbicara atau mendekati beliau terus kemudian kita sama-sama untuk saling memperbaiki gitu, masing memperbaikinya. Bahwa kalau ada yang melenceng dari di mana ya sudah ini kita perbaiki, karena jangan sampai kemudian masyarakat yang kan ada masyarakat cenderung untuk ikut-ikutan. Betul. Ada cenderung masyarakat yang wah ini keren nih, ini viral nih apa. Terus kemudian dipiralkan lagi. Nah, ini juga saya pikir aksesnya akan kurang baik begitu. Memang PR bangsa ini cukup pelik yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini nama qauli itu pokoknya. Nah, kalau MUI sendiri kenapa nggak ada gerakan ini? Kenapa? Biasanya kan kita dengar begini, kalau MUI kalau ada sesuatu hal yang seperti ini MUI langsung bersuara dan segala macamnya dan banyak. Saya belum bahkan saya menemukan gara-gara MUI nggak mau bersuara ini, jadi banyak selentingan ngawur di internet. Bahkan disebut si Gufron ini operasi intelijen. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Ini kan orang-orang yang saya kira langsung menjustifikasi. Ya, ini operasi intelijen, ini buatan pemerintah, ini dengan untuk mengalihkan ini segala macam gitu. Makanya saya bilang tadi bahwa MUI sebagai sebuah lembaga yang terverified gitu, dan juga ormas-ormas yang lain, ya udah ini saatnya kita berbicara, jangan sampai kemudian hal-hal yang seperti ini menambah apa yang sudah ada. Jadi banyak sekali keseluruhan yang kita tahu hari ini belakangan ini banyak sekali terjadi hal-hal yang seperti ini. Bagi orang lain mungkin terlihat sebagai hiburan, tapi bagi yang lain juga ini menjadi satu problem yang sebetulnya harus diselesaikan bersama. Ya MUI sampai hari ini kenapa nggak langsung bersuara lantang dan segala macam? Ya saya kira
Ya mungkin lagi sedang meneliti mungkin. Oh, mungkin sedang meneliti. Ya, untuk mengambil satu tindakan yang saya kira karena MUI itu kan legitimate ya dan dipercaya oleh masyarakat, dia harus hati-hati. Saran saya sih ya udah langsung aja temui yang namanya siapa namanya? Muhammad Gufron ini untuk berbicara. Tabayin dulu mungkin. Iya, dari hati ke hati atau menggunakan bahasa apa mungkin gitu ya. Bahasa goib. Mungkin itu aja ya. Jadi kita sih gini, serahkan kepada masyarakat semuanya untuk menilai bahwa apa yang baik dan apa yang tidak itu kita perhatikan secara seksama. Kemudian sekali lagi saya ingin menekankan bahwa jangan kemudian kita cepat men-share dan segala macamnya. Yang lebih baik share konten-konten asimetri lah. Nah, itu dia. Like, subscribe, dan share. Oke. Ya udah, gitu aja lah Mas Indra, kita serahkan ke masyarakat, kita cuma bisa komentar begitu ya. Itu karena kalau kita bahas lebih panjang juga nanti orang yang malah keenakan kan buat Ya, panggung. begitu jadi. Oke. Sekian dari kami dari channel Asimetri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya.